Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan. Oke, kali ini kita akan bahas lagi nih menuju Pilpres 2024. Sebab ada yang menarik kawan-kawan. Bagaimana kemudian kita bisa lihat pendukung Anies Baswedan, ambisi mereka, kemudian keyakinan mereka bahwa mereka itu menepis Jawa Tengah medan berat buat Anies Baswedan. Itu pendukung optimis memenangkan dengan musyawarah ribuan itu. Nah, wedangan ribuan relawan Anies Jawa Tengah rutin digelar di pelosok desa. Apakah kemudian dengan ribuan ini bakal menjadi cikal bakal kemenangan Anies Baswedan di Pilpres 2024 nanti ataukah seperti apa? Coba kita lihat lebih jauh lagi. Coba kita analisa lebih dalam lagi kawan-kawan. Tepis Jawa Tengah medan berat buat Anies Baswedan. Pendukung optimis untuk memenangkan Anies Baswedan dengan musyawarah ribuan itu. Kelompok pendukung bakal calon presiden dari koalisi perubahan itu untuk perbaikan, yakni Bapak Anies Rashid Baswedan menepis anggapan bahwa Provinsi Jawa Tengah menjadi medan yang berat bagi Anies Baswedan. Sekretaris Jenderal Kolaborasi Indonesia Raharja Waluya Jati, itu Bapak Jati ini menilai bahwa anggapan tersebut adalah mitos katanya. Ya, kita bisa lihat kawan-kawan bagaimana kemudian ambisi Pak Anies, kekuatan relawan Pak Anies di Jawa Tengah. Mereka akan beroptimal sekuat mungkin untuk memenangkan Pak Anies Baswedan di Jawa Tengah kawan-kawan. SKI mencoba menepis anggapan tersebut itu dengan menciptakan upaya baru dalam memenangkan Bapak Anies Rashid Baswedan. Mereka menggelar musyawarah ribuan atau musyawarah yang digelar setiap hari Rabu itu. Jadi dikatakan sebagai ribuan itu. Musyawarah ini ditargetkan berlangsung setiap hari Rabu di pelbagai lokasi di tanah air sebagai ajang para relawan berkumpul dan membahas berbagai isu dan gagasan itu. Bapak Jati mengatakan pihaknya tengah mengintensifkan kegiatan musyawarah ribuan di wilayah Jawa Tengah itu kawan-kawan. Menurutnya, dengan adanya musyawarah mingguan, maka masyarakat memiliki ruang bersama untuk berbagi katanya. Saat ini kami bergerak secara horizontal dengan memegang teguh prinsip kemenangan di TPS masing-masing. Musyawarah ribuan merupakan langkah strategis dalam menerapkan gerakan tersebut. Seperti itu kata Pak Jati kawan-kawan. Bapak Jati mengatakan pihaknya bekerja sama dengan pendukung Bapak Anies Baswedan itu. Bapak Anies lainnya itu dengan anggota Partai Koalisi Perubahan dalam terjun ke masyarakat. Ia menjelaskan, selama era reformasi, Jawa Tengah terbilang wilayah yang dinamis, di mana tidak didominasi oleh salah satu warna politik, katanya. Contohnya, saat Pilpres 2004, di mana pasangan Ibu Megawati Hashim Muzadi tidak menang di Jawa Tengah. Lalu pada 2009, pasangan Megawati Prabowo Subianto juga alami kekalahan di wilayah tersebut. Jadi menurut Bapak Jati ini, Jawa Tengah merupakan medan yang dinamis katanya. Bapak Jati menyebut untuk mengantisipasi dinamisnya wilayah Jawa Tengah, pihaknya pun mengalokasikan perhatian lebih mengingat tantangannya yang cukup besar katanya. Jadi menurutnya, selain menangkap keresahan masyarakat pada koalisi saat ini, musyawarah ribuan juga menggalang dukungan masyarakat setempat. Bapak Jati menampik jika kegiatan ini bersifat tertutup. Ia mengatakan siapapun dapat hadir dalam musyawarah ribuan tersebut. Di musyawarah ini kawan-kawan, masyarakat berdaulat penuh. Setiap orang bisa hadir, memberikan pendapat dan bahkan jika mempunyai gagasan yang berbeda, dan dari sinilah arus perubahan dan terus membesar itu. Arus perubahan akan terus membesar itu. Jadi bagaimana kemudian dari ribuan ini, dari diskusi ribuan ini akan memunculkan gagasan-gagasan baru. Gagasan untuk arus perubahan yang akan terus membesar ke depannya. Nah, wedangan ribuan relawan Anies Jawa Tengah rutin digelar di pelosok desa itu.
Banyak simpul relawan Bapak Anies Rashid Baswedan menggelar acara rutin tiap Rabu dengan sebutan Musyawarah Ribuan. Obrolannya yang digelar tiap hari Rabu ini untuk menanamkan memori bahwa pada Rabu 14 Februari 2024 ada hajat besar pemilu dan Pilpres 2024. Musyawarah Ribuan ini juga kawan-kawan dilakukan secara rutin oleh relawan Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera atau singkatan dari ANIS, itu Anies itu. Jawa Tengah dengan nama Wedangan Ribuan, Jawa Tengah dengan nama Wedangan Ribuan. Kegiatan ini kawan-kawan dilakukan di rumah-rumah relawan Anies yang disebut sebagai Rumah Anies itu. Ketua DPW Anies Jawa Tengah Bapak Joko Purnomo mengatakan kegiatan ini dilakukan di rumah Anies atau rumah relawan yang dijadikan posko kemenangan. Di Anies kita namanya Wedangan Ribuan, namanya juga wedangan yang artinya ngobrol santai sambil ngopi katanya. Nah ini menarik ini. Apakah kemudian dari sini bakal menjadi cikal bakal terbentuknya atau cikal bakal relawan pendukung Anies terus bertambah itu? Karena setiap malamnya, setiap malam Rabunya itu obrolannya atau isi obrolannya itu mengenai tentang Bapak Anies Rashid Baswedan. Apa-apa saja prestasinya, apa-apa saja sepak terjang Pak Anies, track recordnya Pak Anies jelas diperkenalkan di dalam diskusi-diskusi tersebut. Sehingga wajar jikalau semakin hari semakin banyak, semakin bertambah relawan dari baik relawan maupun pendukung dari Bapak Anies itu sendiri. Di sisi lain, kawan-kawan juga membahas gagasan, ide, dan rekam jejak para calon presiden yang bisa menyelesaikan persoalan bangsa itu. Jadi, kita juga memberikan edukasi kepada masyarakat agar lebih melek politik, namun dikemas dalam obrolan santai sambil ngopi itu. Kira-kira begitu kata Pak Joko, kawan-kawan. Ini menarik sekali untuk kita selalu ikuti tentang apa-apa saja yang dilakukan oleh para relawan Anies Baswedan. Jujur, banyak juga dari teman-teman relawan dari Pak Ganjar, teman-teman relawan dari Pak Prabowo, mereka juga mengakui bagaimana kecerdasan, bagaimana kemudian kreativitas dari relawan-relawan Pak Anies itu dalam mendulang dukungan itu, dalam mendulang pendukung itu. Sehingga semakin hari banyak saja aliansi relawan pendukung Pak Anies itu semakin bertambah. Ini menariknya dan ini kerennya di wilayah relawan Pak Anies itu sendiri. Nah, masalah Ribuan ini apakah kemudian menjadi tonggak awal kemenangan Pak Anies menuju Pilpres 2024 ataukah seperti apa? Bagaimana tanggapan kawan-kawan mengenai hal itu? Coba tulis di kolom komentar. Oke? Share juga video ini supaya banyak yang tahu informasi ini dan juga bisa ikut nimbrung di kolom komentar. Oke kawan-kawan, jadi saya pikir itu saja dulu. Terima kasih telah tiba di sini dan jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan pada video selanjutnya. Sekali lagi terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.